Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa dengan NIM I01215001, Prodi Ilmu Hukum, kelas Hukum C, angkatan 2021. Jadi, di sini saya akan membawakan materi seputar delik-delik dalam KUHP. Di sini diampu oleh dosen Azril Pualilin SHMH. Sebagaimana kita ketahui bahwa delik itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Jadi, pengertian delik dalam KUHP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP yang digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana. Delik-deliktum individu kelompok dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana dan peristiwa pidana. Penggolongan delik dalam KUHP ada 7. Yang pertama, delik kejahatan dan pelanggaran. Kedua, delik dolus dan kulfa. Yang ketiga, delik komisionis dan delik omisionis. Yang keempat, delik formal dan delik material. Yang kelima, delik biasa dan delik berkualifikasi. Yang keenam, delik murni dan delik aduan. Yang ketujuh, delik selesai dan delik berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan penggolongan delik dalam KUHP. Yang pertama, delik kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama, yaitu yang termasuk dalam delik kejahatan dan pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP yang dibagi menjadi dua, yang dimana kejahatan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, pelanggaran, yaitu perbuatan yang tidak menaati larangan maupun keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Yang kedua, delik dolus dan kulfa. Sebagaimana kita ketahui bahwa delik dolus adalah perbuatan yang dilarang juga diancam dengan pidana yang dilakukan secara sengaja atau kesengajaan. Dalam pasal 338 KUHP berbunyi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu menurut 338 KUHP. Sedangkan delik kulfa yaitu perbuatan yang dilarang juga diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kelapaan atau kelalaian. Itu sudah diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kelapaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Yang ketiga, delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis, perbuatan melakukan sesuatu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan pidana, seperti mencuri dalam pasal 362 KUHP, kedua, menggelapkan dalam pasal 372 KUHP, yang ketiga, penipuan dalam pasal 372 KUHP. Delik ini biasanya terjadi pada tempat dan waktu perbuatan dalam mewujudkan suatu unsur perbuatan juga atau unsur pertanggungjawaban pidana. Delik omisionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau melakukan sesuatu yang diperintahkan. Itu sudah diatur dalam pasal 164 KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Kedua, pasal 224 KUHP mengenai kewajiban memberikan kesaksian. Yang keempat, delik formal dan material. Delik formal artinya rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang serta diancam oleh undang-undang yang mana dapat ditemui dalam pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material, rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang yang dapat dijumpai dalam pasal 353 KUHP tentang penganiayaan. Pengertiannya adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang kelima, delik biasa dan delik berkualifikasi. Yang dimana delik biasa itu pertama memiliki bentuk pokok,
Yang kedua, disertai dengan unsur yang memberatkan. Yang ketiga, memiliki bentuk unsur yang disertai dengan unsur yang juga meringankannya. Delik biasa diatur dalam pasal 341 KUHP yang mana lebih ringan daripada pasal 342 KUHP. Yang kedua, pasal 338 KUHP lebih ringan daripada pasal 340 dan pasal 339 KUHP, pasal 308 KUHP lebih ringan daripada pasal 305 KUHP dan 306 KUHP. Sedangkan delik berkualifikasi yaitu pertama, dia tuh berbentuk khusus. Yang kedua, memiliki semua unsur bentuk pokok yang disertai suatu atau lebih unsur yang memberatkan. Contohnya pencurian, kedua penganiayaan, yang ketiga pembunuhan berencana. Itu sudah diatur dalam pasal 365 KUHP terhadap pasal 362 KUHP. Yang kedua itu pasal 374 KUHP terhadap pasal 372 KUHP. Keenam, delik murni dan delik aduan. Yang pertama, delik murni yaitu delik yang tanpa adanya permintaan penuntutan negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Itu diatur dalam pasal 180 KUHP. Yang dimana semua orang yang melihat atau mengalami, mengetahui, menyaksikan menjadi korban PNS dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak untuk melaporkan. Kedua, delik aduan. Ada dua penggolongan, yang itu delik yang prosesnya penuntutannya berlandaskan pengaduan dari korban. Yang kedua, delik aduannya juga dikategorikan menjadi dua, yakni yaitu murni dan yang kedua itu relatif. Yang terakhir yaitu delik selesai dan delik berkelanjutan. Yang dimana delik selesai yaitu delik yang termuat atas kelakuan untuk perbuatan ataupun tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Contohnya, kejahatan tentang penghasutan atau pembunuhan dan pembakaran. Delik berkelanjutan, delik yang terdiri atas melangsungkan maupun memberikan suatu keadaan yang terlarang meskipun keadaan itu pada mulanya dihasilkan untuk sekali perbuatan. Itu sudah diatur dalam pasal 221 KUHP mengenai penyembunyian orang jahat. Pasal 333 mengenai merampas kemerdekaan orang lain. Ketiga, pasal 250 mengenai memiliki persediaan bahan untuk memalsukan mata uang. Demikian dari materi saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.